Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kalian sedang menonton tentang prediksi soal OS yang akan kalian kerjakan nanti. Yang saya tekankan di sini adalah soal-soal yang sedang kalian saksikan ini bukanlah soal-soal ujian sekolah, ya. Jadi ini hanyalah sebuah prediksi yang dimana ketepatannya itu tidak sampai 100%, ya. Oke, langsung saja kita jawab soal nomor 1. Soal nomor 1, silakan perhatikan gambar berikut. Bangun tersebut dibuat dari batang korek api. Banyak korek api pada pola ke-24 adalah, kita lihat di pola pertama. Pola pertama ini ada 4 buah korek apinya, ya. Ada 4 buah. Sini ada 4. Kemudian di sini ada 4 ditambah 3, di sini ada 7. Kemudian di sini ada 10. 4, 7, 10. Dalam pembahasannya ini merupakan soal tentang barisan aritmatika, ya. Barisan dan deret, namun jenisnya adalah aritmatika. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami, ya, kalau kita belajar tentang barisan aritmatika itu polanya adalah kita cari bedanya dulu, yaitu selisih antar sukunya, ya. 4 dengan 7 itu selisihnya 3, 7 dengan 10 itu selisihnya 3. Maka sampai ke pola yang ditanyakan yaitu 24 itu pasti selisihnya 3. Nah, itu cara sederhana, artinya kalian harus menghitung satu persatu suku berikutnya. 10 tambah 3 berarti 13, ini suku keempat baru, tambah 3 lagi 16, ini baru suku kelima, sampai suku ke-24, ya. Itu cara pertama, itu adalah cara yang paling lama. Kemudian cara yang lain bisa kalian dengan barisan aritmatika, yaitu 4, 7, 10, ya. Nah, yang dimana 4 itu adalah A atau suku pertama, kemudian selisihnya itu 3, itu adalah B, ya. Maka ini pola keberapa? Pola ke-24, maka U24 itu adalah A ditambah, singkat saja, 24 kurang 1, 23. 23 dikali B. Nah, berapa itu? A ditambah 23 kali B. B-nya 3. 23 dikali 3, ya. A-nya kita cari dulu. A-nya itu adalah 4. 23 kali 3 itu adalah 69 ditambah 4. Hasilnya adalah 73. Jadi jawabannya adalah A. Nah, caranya seperti itu, ya. Kemudian ada lagi cara yang lain dengan cara kita melihat polanya, ya. Kita lihat dari pola pertama ini, ya. Dari batang korek yang paling atas yang berdiri sama yang paling bawah. Itu kalau dihitung itu yang di atas ada 1, yang berdiri ada 2, yang di bawah ada 1. 1 tambah 2 tambah 1 berarti berapa? Ya, benar, 4. Yang bagian sini berarti 2, 3, 2. Bagian yang ini berapa? 3, 4, 3. Sekarang perhatikan yang ini. Perhatikan polanya, ya. Di sini 1. Lihat, di sini 1 juga, ya. Sini 2, ini 2 juga. Sini 3, ini 3 juga. Ini 3 juga. Ini 2, sini 2. Di sini polanya pertama, sini 1 juga. Ya, berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau pola ke-24 bagian atas adalah ada 24 buah, bagian bawah ada 24 juga. Bagian tengah
kalau kita cek 2 ini adalah 1 tambah 1, 3 ini adalah 2 tambah 1, 4 ini adalah 3 tambah 1. Berarti ini adalah 24 tambah 1, yaitu 25. Tinggal kalian jumlahkan. 3 tambah 1, 73. Intinya adalah mengenal gambar. Oke, untuk selanjutnya saya akan pakai cara yang sederhana ini. 73, jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, kurang lebih sama. Di soal nomor 2 ini kita pakai cara yang tadi, polanya pola ke-23 ya. Berarti 23, bawah 23, yang tengah 23 tambah 1, 24. Jumlahin berapa itu? 7 tambah 3, 10, tambah 1, 70. Jadi jawabannya A, 70. Oke, kita hapus lagi. Kita ke nomor 3. Di nomor 3, nah kita polanya gambarnya masih sama, hanya saja pertanyaannya adalah ke-21. Ke-21 berarti 21, 21, yang di tengah berarti 22. Kita jumlahkan 4, 64. Jawabannya B ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini agak sedikit berbeda ya. Karena soal nomor 4 ini adalah tentang bilangan berpangkat. Oke, hasil dari 2 pangkat 5 kali 4 pangkat negatif 3 dikali pangkat negatif 3, kemudian dikali lagi di sininya ya, ada negatif 2. Nah, sekarang untuk mencari ini, lihat di sini hasil, berarti bentuknya bukan 2 pangkat atau 4 pangkat. Maka cara yang paling kita sederhanakan bilangan yang dipangkatkan ya. 2 pangkat 5 tetap 2 pangkat 5, kemudian dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2, dia dipangkatkan negatif 3, dipangkatkan lagi negatif 2. Oke, 2 pangkat 5 tetap. Nah, ini 2 pangkat 2, 2 dikali negatif 3, yang pangkat ya, yang dikali 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat negatif 6, prosesnya jika kalian masih ingat ini menjadi kurang, karena 5 ditambah negatif 6 hasilnya 5 kurang 6. Oke, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1 ya, kegedean nih. Negatif 1, sini negatif 2. Ini dikalikan, hasilnya jadinya nanti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu senilai dengan 4. Maka jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini masih soal yang sama, namun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Oke, hasil dari masih tetap hasil. Ini 2 pangkat negatif 5. Sekarang 2 pangkat negatif 5. 4 kita sudah tahu ya, tadi adalah 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Oke. Nah, sekarang 2 pangkat negatif 5 tetap. Dikali ini 2 yang ini dikali 3, 2 pangkat 6. Negatif 2 berarti ini 2 pangkat 1 dikali negatif 2, 2 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Itu senilai dengan 1 per 4. Jadi jawabannya C. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Hasil dari operasi perpangkatan, soal nomor 6. Hasil dari operasi perpangkatan 16 pangkat 3 ditambah 64 pangkat 2 per 4 pangkat 5. Hasil, ya, berbicara masalah hasil, ini berarti harus ke bentuk seperti ini ya. Namun kalau dilihat di sini, angka-angkanya adalah bilangan yang besar. Jika dipangkatkan secara manual, maka perlu waktu yang sangat banyak. Sehingga kita putuskan kita pakai basis 2 untuk semuanya ini. Karena basis 2 itu bisa membagi habis semuanya ini ya. Dan merupakan kalau di pohon faktor itu adalah faktor primanya dari 16, 24, dan 4. 16, 64, dan 4. Oke. 16 itu kita tahu, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2, 4. Saya ingatkan kembali, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, dari sini kita sudah dapat 16 pangkat 3 bisa kita bikin jadi 2 pangkat 4. Karena 16 pangkat 3, maka 2 pangkat 4 pangkat 3. 64 pangkat 2. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, pangkat 2. 4 pangkat 5. 4 itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, ini prosesnya kita kalikan ya. Berarti 4 kali 3, 12, ditambah 6 kali 2, 12, per 2 kali 5, 10. Bertemu yang seperti ini. Nah, yang kita ingat di sini adalah ini penjumlahan. Penjumlahan tidak bisa langsung 12 tambah 12. Ini perpangkatannya ditambahkan, nggak bisa ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita manipulasi sedikit ya. 2 pangkat 12 tambah 2 pangkat 12 itu bisa kita tulis di 2 dikali 2 pangkat 12 ya. Sini 2 pangkat 10. Oke, selanjutnya ini jadi 2 pangkat 1. Berarti kalau perkalian maka ditambah 2 pangkat 1 ditambah 12, pembagian jadi pengurangan, dikurang 10. Jadi habis pernya ini ya. Sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi bisa kalian unduh videonya. 2 pangkat 3 senilai dengan apa? Itulah jawabannya.